Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Reza Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul keempat, yaitu uji non parametrik dengan menggunakan BMS PSS. Untuk keuntungan menggunakan metode non parametrik adalah data yang dikelola tidak harus distribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Dapat digunakan untuk level fenomenal dan ordinal serta lebih mudah dimengerti. Selanjutnya kita akan ke soal latihannya. Untuk data di atas sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Seperti ini, sudah terdapat 30 data mahasiswa. Setelah itu, langkah yang pertama kita akan ke menu Analyze, kemudian non-parametric task, kemudian kita pakai Legacy Dialogs, kemudian kita ke One Sample KS. Di sini kita masukkan nilai statistikanya seperti ini, kemudian kita oke saja. Untuk hasil uji non parametriknya, sehingga dapat dianalisa dari tabel tersebut. Untuk tes statistiknya sebesar 0,133, kemudian untuk asumsinya yaitu 0,184. Maka hipotesisnya H0 yaitu distribusi nilai mahasiswa mengikuti distribusi normal, H1 distribusi nilai mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Sehingga untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas di atas 0,05 maka H0 ini diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga dari tabel ini terlihat untuk keputusannya yaitu kolom asing asumsi untuk dua sisi yaitu 0,184. Nah, karena kasus ini uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,184 dibagi 2, yaitu 0,092. Sehingga didapat bahwa probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini ada metode A, B, C, dan D. Untuk data ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Untuk variabelnya seperti yang dilihat. Untuk datanya sudah saya masukkan sebelumnya. Untuk langkah pertama yaitu ke Analyze, lalu non-parametric task, kemudian ke Legacy Dialogs. Lalu ke Correlated Sample. Untuk variabelnya kita masukkan semuanya, A, B, C, dan D. Kemudian kita oke.
Ini ada hasil dari Friedman testnya. Untuk A min ranknya yaitu 2, untuk B 2,78, untuk C 2,25, dan D min ranknya 2,98. Untuk hasil ini maka didapat analisanya, yaitu sisa 0 tidak terdapat perbedaan respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang diberikan. Jadi reaksi dan keaktifan siswa sama pada semua metode. Dan juga satu sekurang-kurangnya terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan respon siswa yang lebih tinggi dibanding dengan metode lainnya. Untuk pengambilan keputusannya yaitu probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga untuk keputusannya karena asimtsiknya 0,01 sehingga terlihat bahwa kolom asimtsik detail diperoleh nilai sebesar 0,01 karena nilai probabilitas ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya ada satu metode pembelajaran yang cenderung menghasilkan respon yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua metode menghasilkan pengaruh yang sama terhadap siswa, dan guru dapat memperhatikan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini tabel dari sukarelawan yang sudah minum obat kuat, yaitu data sebelum dan sesudah. Data ini sudah saya masukkan ke SPSS-nya seperti yang dapat kalian lihat. Kemudian kita analyze, kemudian non-parametric test, ke legacy dialog, kemudian kita ke related sample. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan sebelum, dan variabel 2 kita masukkan sesudah. Lalu untuk test type-nya kita centang yang Wilcoxon. Kemudian kita langsung oke saja. Ini untuk hasil uji Wilcoxon dengan negatif ranknya yaitu min ranknya 3,5 dan sum of ranknya 7, dan positif range-nya min ranknya yaitu 5,43 dengan sum of ranknya 38. Untuk asimtrik detailnya yaitu 0,064. Sehingga untuk hasil analisanya didapat hipotesis H0. Obat kuat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam berlari mengatasi stadion, dan H1 obat kuat mempunyai pengaruh yang kuat yang berarti terhadap kekuatan seseorang. Untuk pengambilan keputusannya, jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel maka H0 ditolak, dan jika statistik hitung lebih dari kurang dari jika lebih besar maka
H0 diterima. Dari 10 data, ada 2 data yang memiliki nilai negatif dan 7 data yang memiliki nilai positif. Lalu ada satu data yang memiliki nilai sama. Sehingga dalam uji ini yang dipakai ada jumlah yang berbeda. Yang paling kecil ada pada kolom sum of rank. Untuk negatif rank yakni 7. Untuk uji Wilcoxon T-nya yaitu 7. Dan untuk statistik tabelnya berdasarkan Wilcoxon untuk N sama dengan 10 dengan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi alfa 5%, maka nilai statistik tabelnya yaitu 8. Kemudian kesimpulannya bahwa karena statistik hitungnya 7 yaitu lebih kecil dari statistik tabel yaitu sebesar 8, maka H0 ditolak. Sehingga pengambilan keputusannya jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed diperoleh nilai sebesar 0,0864. Karena ini adalah uji 2 sesi, maka nilai probabilitas tetap digunakan langsung atau tidak dibagi 2. Nilai 0,064 lebih dari 0,05 sehingga probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat kuat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan berlari seseorang berdasarkan uji hasil yang dilakukan. Sekian langkah-langkah dari uji non-parametrik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.